Nabi Sulaiman alaihissalam, oh raja, wartanya wis ya Allah. Ratu Balkis, ratu itu kan raja perempuan, punya istana ya. Waktu datang ke istana Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, ditengoknya lantai istana tuh ya berair. Saking takut bu, kalau putri-putri, ratu-ratu itu kan pakaiannya sampai ke bawah-bawah itu terseret-seret. Nah, takutlah dia basah, diangkatnya bu sampai di atas mata kakinya. Begitu cecah ke tempat yang tadi diperkirakan air, ternyata bukan air, saking kilatnya kayak air tergenang di lantai. Bu, kalau kita terkecoh wajar, karena kita nggak kaya amat. Ya bu, entah ibu kaya saya enggak. Tapi seorang ratu masih bisa terkecoh, padahal istana dia pun megah mewah, tapi masih bisa terkecoh. Berarti kan hebat kali istana Nabi Sulaiman ya bu ya. Hebat. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi Sulaiman hatinya jadi jadi silau dengan kemewahan-kemewahan itu? Enggak. Hatinya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibikin Allah ada 4 nabinya, itu nanti jadi hujah di hari kiamat. Sehingga tak bisa jadi alasan kita untuk tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Tanya Tuhan, Polan bin Polan, kenapa kau sampai tak bisa ibadah sama aku? Semana ya Allah, kau kasih aku harta banyak, kau kasih aku jabatan tinggi-tinggi, sibuklah aku ngurusin itu, sehingga gak sempatlah aku ibadah sama engkau. Oh gitu. Mana lebih tinggi jabatan kau sama Nabiku Sulaiman alaihissalam? Mana lebih kaya kau sama Nabiku Sulaiman alaihissalam? Dia walaupun dia jabatannya seorang raja, di bawahnya kerajaannya sangat luas, dan dia punya harta yang banyak aku kasih sama dia, tapi dia tidak sampai silau meninggalkan ibadah sama aku. Kau baru seberapa lah harta kau kasih, sudah membuat kau lupa sama aku. Nggak bisa ngeles. Ada lagi, Polan bin Polan, kenapa kau nggak ibadah sama aku? Cemanalah ya Allah, kau uji aku dengan penyakit seperti ini, mana bisa aku ibadah? Terakhir sembahyang tidak, apapun tidak. Namanya aku sakit ya Allah. Oh gitu. Mana lebih parah sakitmu dibandingkan Nabiku Ayub alaihissalam? Saking parahnya penyakit dia, sampai anak istrinya pun lari, hartanya habis, ludes. Mana lebih parah sakitmu? Ya lebih parah Nabi Allah Ayub. Dia separah itu penyakitnya masih tetap taat sama aku. Kau baru sakit segitunya aja sudah meninggalkan ketaatan kepada aku. Tuh, jadi sakit nggak bisa jadi alasan untuk tidak taat kepada Allah. Nah, kau apa lagi? Aku kau ciptakan ganteng ya Allah. Jadi sibuk aku ngurusi gantengku ini sampai nggak bisa ibadah kepada engkau ya Allah. Oh gitu. Mana lebih ganteng kau sama Nabiku Yusuf alaihissalam? Nggak ada seberapanya kau dibandingkan gantengnya, sampai ibu angkatnya ya kita bilang lah, istri Perdana Menteri tempat di mana Nabi Yusuf tinggal di rumah itu, sampai waduh ya Allah, tergoda, hatinya udah berdebar-debar jantungnya menengok Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai satu ketika dijebak Nabi Yusuf, saking nggak tahannya dia nengok gantengnya Nabi Yusuf dengan pakaian yang terawang tembus pandang. Dipanggil lah, ya bu, sinilah. Ada apa bu? Ada mau perlu ini, namanya pula budak, kan dia dibeli itu Nabi Yusuf, dijual dibeli. Namanya budak kan wajib patuh sama majikan. Masuklah, begitu masuk kunci pintunya, ditengoklah pakaian nerawang itu. Istri Perdana Menteri kira-kira bu pesolek nggak tuh? Pesolek lah, istri orang besar kerajaan lah pula.
Mana pula kayak mak lampir penampilannya. Pasti penampilannya ya cantik lah. Tiap minggu sekali dilulur, kira-kira gitu kan. Kalau kira-kira kita Pak Amir kayaknya tanggal 5 tuh. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam ketakutan dia nengok kayak gitu. Kalau laki-laki yang biasa-biasa kan bukan takut, malah cocok kan gitu. Takut Nabi Yusuf. Lari Nabi Yusuf, ditarik bajunya, koyak belakang. Lepas, tapi koyak, buka kunci lari Nabi Yusuf. Saking ganteng. Makanya tersebarlah isu. Dah istri-istri pejabat. Kok bisanya ya Siti Zulaikha tertarik sama budaknya? Nggak menjaga kehormatan suaminya sebagai perdana menteri, pejabat negara, istrinya, gitu-gitu. Dengar ke Siti Zulaikha, belum tahu kalian kayak mana Yusuf. Sekali diundang kayak acara arisan ibu-ibu pejabat. Kasihlah buah-buahan, kasih pisau yang tajam. Silakan ibu, dikupasi, dimakani, silakan. Lagi asik ngupas sambil ngobrol. Sup, lewat kosong. Disuruh Nabi Yusuf tuh lewat Nabi Yusuf. Terbelangak mata mereka. Hah? Ini manusia apa malaikat gitu? Saking kan terbelalak tak sadar. Ini ngupas jalan terus nih bu. Tangan yang disayat-sayat, nggak terasa sakit saking menikmati buantengnya Nabi Yusuf. Ada kira-kira laki-laki sampai sebegitunya bikin perempuan? Nggak ada lah. Nek ada. Kalau sampai segitunya nggak ada. Macam kena hipnotis bu, nggak sadar ini. Pisau kena ke tangan, bukan buah lagi yang dikupas, kulit tangannya yang dikupas. Insya Allah. Begitu udah lewat Nabi Yusuf, baru tengok, ya berdarah-darah tangannya, baru terasa sakit. Kayak mana lain? Kalau ada lagi nari laki-laki kayak gitu, bu, ya Allah udahlah, bagus di rumah aja lah, jangan usah keluar. Bahaya. Mau perempuan-perempuan bertabrakan tuh kereta-kereta di jalan. Dah, ada segitunya kau sama Nabi Yusufku. Nggak ada kan? Nabi Yusufku walaupun ganteng seperti itu, tapi tetap dia taat sama aku. Jadi nggak ada alasan kau karena ganteng kemudian terus sibuk ngurusi gantengmu, kau nggak bisa beribadah sama aku. Ada lagi. Hei Polan bin Polan, kenapa kau tidak beribadah sama aku? Cemana lah ya Allah, kau jadikan aku hidup miskin. Kalau yang kaya-kaya tuh bisalah, awak miskin. Jadi mana sempat aku ibadah? Oh gitu. Mana lebih miskin kau daripada nabiku Isa alaihissalam. Nabi Isa bu rumah pun tak punya, tidurnya di gua-gua. Jangankan rumah, orang rumah pun tak ada. Iya, mana ada istrinya Nabi Isa? Ada istrinya. Nah, sampai diangkat Allah ke langit, tak punya istri. Nah, kau 2 istri kau udah. Kau bilang kau miskin juga. Maka nggak bisa ngeles. Semua nabi-nabi itu dijadikan Allah hujah untuk mematahkan alasan-alasan orang-orang yang tidak mau ibadah kepada Allah.